mulai. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan sarapan saya. Mana nih semangatnya Jumat? Mas Dave, Ya, Mas Dave tuh kan udah 47 tahun ya hidup di dunia ini. 46 dong, baru Agustus 47, jangan suka nambah-nambahin. Yang 47 dong, udah kan udah masuk tahun 2023. Iya sih. Nah, Mas Dave tuh dari 47 tahun hidup tuh paham nggak bedanya ego sama cinta? Yalah. Halo, 911. Halo, 112 pemadam kebakaran dong. Pemadam kebakaran tuh fungsinya banyak loh, Bo. Pak, gimana ya, Bapak Ya. sebagai CEO, masa nggak tahu fungsi pemadam kebakaran? Ya, maksud gue kan kalau pemadam kebakaran itu fungsinya biasanya adalah memadamkan kebakaran dong. Ya iya dong. Bener kan? Tapi bukan kemarin, beberapa minggu yang lalu, temen gue rumahnya kemasukan ular. Itu juga pemadam kebakaran yang ngambil ularnya. Hah, teman lu tinggalnya di mana, Jack? Di Cipete, Lebak Bulus itu. Kok Cipete, Lebak Bulus? Ya daerah dekat Lebak Bulus itulah. Kok Fatmawati. serem amat kemasukan ular? Bukan kayak biasa ya, ada ular gitu. Iya sih, yang beberapa waktu lalu viral di Bintaro juga kan dari gorong-gorong keluar ular. Iya sih, kita Iya dibilang. kan? Iya sih, tapi ular kecil kan atau ular? Ya kalau sampai ular kecil pemadam kebakaran diminta datang sih ya gelok dong. Iya sih, sabar. Sabar. Iya, Ular betul. gede. Kucing kejepit, pokoknya emergency cases kan kalau gue nonton Iya. di film. Iya, tapi nggak. Maksud gue, tapi itu kan gue pikir di film-film ya. Ternyata di Indonesia juga gitu. Sebentar, gue ngisi teh gue. Lo sambil coba jawab bedanya cinta sama ego. Gila udah kayak kuis ya, say. Gue disuruh jawab pagi-pagi terus ditinggal. Bedanya cinta sama ego. Segala sesuatu di dunia ini perlu pakai ego nggak sih? Namanya kita manusia, Go. Cinta sama ego. Nah, coba nih teman-teman yang baru pada pemanasan di Dave Iwat siaran pagi ya. Apa bedanya cinta sama ego? Coba. Coba. Mungkin kalau ego itu kan ada kayak ego itu kan kayak gue harus di atas lo, gue harus lebih daripada lo, gue harus lebih terdahulu daripada lo. Sementara cinta tuh kayaknya menurut gue ya, cinta tuh harus cinta itu memberi, cinta itu mengedepankan yang lain. Cinta itu tidak cuman berbalas kembali gitu. Walaupun memang pada dasarnya kalau cinta nggak berbalas kembali bertepuk sebelah tangan ya. Cinta itu unconditional, betul. Sementara ego itu kayaknya ada timbal balik yang lu harapkan. Gitu nggak sih? Segampang ini. Ego itu ingin memiliki, cinta itu merawat. Mampus. Ego itu ingin memiliki, cinta itu merawat. Lo ingin tumbuh bersama, lo ingin selalu, bukan selalu, lo ingin bersama, terus kemudian lo ingin melihat dia tumbuh, lo ingin melihat, lo tuh nggak mau yang cepat-cepat selesai, lo nikmati hari per hari progresnya. Ibaratnya nih ya, lo paling suka bunga apa? Anggrek. Kalau gue kan bunga deposito ya. Marah banget. Marah banget. Lu misalnya lihat anggrek gitu ya. Kadang-kadang kan ada terbersit kayak, pin gue bawa pulang nih anggrek nih. Gue petik kali ya. Gitu ya. Ya. Itu ego. Oke. Tapi kalau cinta tuh lo akan biarkan dia di situ. Lu balik ke rumah, lu besok kepingin lagi lihat dia. Lu datang lagi ke sana. Habis itu mulai kayak, aduh ini jangan sampai ya nanti dirusak sama orang. Kasih pupuk deh, disiram deh, gitu.
Oke, got it. Menurut buku yang gue baca ya. Oke, gue baru mau nanya nih. Ini buku apa nih? Jumat romantis gini nih. Buku yang lo beli bajakannya itu, mungkin kalau di tempat lo nggak ada halaman itu. Gak bajakan dong, Beb. Oh ya bukan. Apa dong? Itu print-printan dari Kindle. Anjir, buku print-printan dari Kindle. Kata penjual, bio yang jual begitu. Di-download, abis itu baru di-print ya. Iya, kayak stensilan gitu, Beb. Print-printan Kindle anjir. Ya, Pak. Zaman kan lagi begini. Kalau bisa dihemat, kita harus berhemat, Kak. Lagi siapa suruh harga buku mahal? Aku tuh cuman pengen baca, aku tuh nggak pengen memiliki. Aku tuh cinta sama buku, bukan ego. Aku nggak pengen memiliki. Mas. Nah, ini kan suka kalau misalnya kita bahas nama orang, suka ada yang ngomong geruduk si ini. Kita masuk ke Instagramnya, kita blast, komen apa segala macam gitu kan ya. Nah, ini nyambung nih. Tapera akhirnya ditunda. Masa? Iya, bukan karena DPR, tapi karena netizen berkomentar. Iya, mungkin harga buku juga bisa turun kalau netizen nih baru 1.000 orang kan, nanti mungkin 3.000 orang, 4.000 orang lagi nonton kita, bilang ke pemerintah, turunkan harga buku. Oh gitu. Jadi ini a breath of fresh air dong buat kita semua, ditundanya Tapera. Iya, benar. Jadi akhirnya kemarin sih beritanya udah keluar. Jadi Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, dan Ibu Sri Mulyani itu mengatakan bahwa Tapera akan ditunda dulu. Gitu. Iya sih. Kayak ya gue juga kesian lah sama adik-adik gue nih yang pada kerja kantoran gitu. Iya, gitu. Termasuk lu dong, lu juga nanti kan juga taperaan. Iya, betul. Karena maksudnya gue kalau udah punya rumah gimana? Ya itu kan yang jadi permasalahan kan selalu kan. Kemarin tuh bahkan sampai ada demo. Terus buruh tuh bilang kita udah dipotong ini 1%, dipotong itu 1%, dipotong ini 5%, dipotong lagi Tapera, almost 12%, Mbok, potongannya gaji. Itu buruh ya. Sama kayak PPN kita dong. PPN kita kan juga naik jadi 12 kan rencananya. Bukan 11 ya PPN. Sekarang sudah 11. Kemarin gue ngobrol sama teman-teman gue. Mau naik lagi jadi 12. Iya. Ampun. Gitu. Ini bicara mengenai people power ya. Ini yang aku kagumi dengan keberanian orang-orang rakyat Indonesia saat ini gitu ya. Bagus nggak gue ngomong Indonesianya? Indonesia gitu. Saat ini tuh menyuarakan pendapatnya dengan channel, dengan cara yang tepat gitu ya. Ini terbukti kegundah gulanaan dan pendapat teman-teman mengenai Tapera didengar oleh pemerintah. Jadi I'm all for expressing your opinion, tapi lakukanlah dengan cara yang tepat, cara yang santun, di medium yang tepat. Iya nggak sih, Iwet? Betul. Iya kan, gitu. Karena people power di era zaman sekarang, di era sosial media ini tuh bisa kita manfaatkan untuk lebih accessible lah bagi kita untuk menyuarakan apa yang jadi ketidaksetujuan kita, pendapat kita. Bener nggak, Iwet? Betul. Betul kan gitu. Ya. Kayak soalnya ya menurut gue ini contoh kecil aja walaupun bukan contoh pemerintahan gitu ya. Kayak kemarin gue tuh sempat ngobrol sama salah satu pimpinan perusahaan tempat gue bekerja lah gitu ya. Terus dia tuh gue cukup kagum gitu karena dia tuh selalu secara berkala menyempatkan diri untuk bertemu dengan kita yang di bawah-bawah gitu. Dan dia tuh selalu bertanya, cerita dong gitu, ada apa sih gitu. Terus gue tuh nanya gitu, kok kamu tuh selalu pengen tahu sih gitu apa yang terjadi di bawah gitu. Terus perusahaan yang mana? Nggak usah dong, nanti ketahuan. Siapa?
Ih, lu mah. Ah, kayak suara-suara. Lu tau gak sih editan suara yang di CapCut itu yang Oh, tahu. Terus poinnya dia nih menarik, dia bilang gini, karena kan Dave, kalau tidak dengan ngobrol dengan kalian yang sehari-hari bekerja, saya tuh nggak bisa tahu loh apa yang terjadi on day to day basis. Oh, gue tahu. Me as a leader, I need to know. I need to know gitu. Perkara garam sama gula tuh aku perlu tahu supaya ya kan, supaya aku lebih bijaksana mengambil keputusan gitu. What to do gitu. I think that is sign of a very good leader yang mendengarkan suara yang tidak hanya ada di atas tapi juga ke bawah gitu. Gitu ya nggak sih Kak Iwet? Benar. Kan sebenarnya kalau di pemerintahan tuh kayak di DPR gitu, mereka ada namanya reses ya kalau nggak salah. Dikasih kalung, terima kasih kalungnya. Reses atau apa gitu, dimana mereka memang punya kewajiban untuk kembali ke dapilnya dan mendengarkan di sana. Rakyat tuh lagi butuh apa, ada cerita apa gitu sebenarnya. Cuma sekarang kayaknya lebih mudah ya, karena kan ada sosial media tuh. Betul. Jadi tanpa mereka pergi pun juga sebenarnya bisa ketahuan rakyat lagi punya aspirasi apa gitu. Ya. Dan menurut gue memang di era keterbukaan sosial media sekarang ini ya, emang harus lebih bijaksana dan harus lebih cepat gitu menanggapi sesuatu. Betul. Kan ada yang nanya tadi ya, gue sih angkat topik karena tadi pagi posting pertama yang gue baca di TikTok, when I open TikTok, adalah rilis statement dari tim Plaza Indonesia menanggapi viralnya berita yang kemarin terjadi. Dan menurut gue hebat mereka loh. They address the issues gitu. Dan mereka sedang melakukan tindak lanjut, sedang diadakan penelitian gitu. Tapi minimal yang mereka lakukan adalah they address the issues. Oke. Kita tahu apa yang terjadi. Harap tenang. Terima kasih untuk masukannya. Kita sedang menindaklanjuti apa yang terjadi. Karena kan kadang begitu ya Iwet ya. Kita kan juga pengennya gitu kan, kalau kita mengajukan komplain, kita mengajukan sesuatu, hal pertama yang ingin kita dengarkan adalah I heard you, I value your opinion, your voice matters to me. Ya. Iya kan, itu kan sebetulnya, itu adalah bentuk penghargaan tuh. Iya. Iya kan? Itu. Iya betul, dan gue juga banyak belajar Iwet, makanya waktu kemarin kita cerita Bright Spot, terus lu cerita Anton juga posting gitu ya, itu tuh menurut gue hebat loh gitu, itu dibutuhkan kedewasaan dan kematangan bertindak gitu untuk addressing the issues gitu. Dan yang hebat dari social media sekarang, kayak waktu kita membahas, gue bercerita panas sekali loh di Bright Spot, gue hampir serangan jantung, itu yang DM gue tuh ada beberapa gitu ya, Kak Dev, can you hook me up? Aku bisa bantu loh dengan portable AC untuk Bright Spot. Terus gue bilang ini, DM aja ke Anton sama Bright Spot, semoga di mereka membalas gitu ya. Dan gue kan juga maksudnya gue membantu PR-nya Mutual Gourmet, catering sehat punya teman gue itu. Kan namanya makanan ya, namanya usaha, pasti ada beberapa kesempatan di mana kurang pas, kurang ini. Makanan kan dibikin sama tangan ya, Bo, bukan pabrik gitu. Jadi ada beberapa tuh teman-teman gue gini, Bo, maaf ya, ini kayaknya undercooked deh for my taste. Ini kok kayaknya nyampe di gue packagingnya nggak bagus gitu. Gue belajar tuh dari pengalaman-pengalaman teman-teman di social media in addressing issues gitu. Hal pertama yang gue ucapkan adalah, aduh thank you banget ya, lo sudah mau jujur menyampaikan apa yang terjadi, gue bilang gitu. Ini akan aku jadikan masukan nih ke tim kitchen. Aku sampaikan ya, aduh I am very sorry it happened to you, gue bilang gitu. Thank you so much gitu. Your opinion really matter for us gitu. Aku sampaikan langsung nih gitu. Ya kan, Iwet? Pun demikian juga ketika seperti teman-teman tahu ya, kita punya siaran pagi yang sekarang pendengarnya semakin banyak. Kita punya podcast YOLO yang teman-teman bisa dengarkan di Spotify. Ada aja kan gitu yang
merasa tidak sesuai pembahasan, merasa tersinggung dengan omongan kita, kan it's almost impossible toh untuk bisa menyenangkan semua setuju 100% selalu gitu, ya kan? Jadi kalau ada masukan, ada kritik membangun, the first thing I learn yang diajarin Iwet juga adalah ucapkan terima kasih, bilang kalau we value the opinion gitu, ya kan? Karena orang kalau komplain, hal pertama yang mereka pengen dengar adalah thank you, I heard you, I hear you. Seperti kata Oprah bilang kan, a basic human needs adalah we just want to be seen, we want to be heard. Ya, Acknowledge. yes, acknowledgement. Iya. I hear you, I Iya. hear you. Ya, nomor 1 itu dulu aja. Acknowledge the problem, the issue, the comment. Baru kemudian ditindaklanjuti. Cuma jangan buru-buru juga untuk langsung bikin statement gitu. Ya, betul. You are brewing tea today? Yes! Pagi ini gue minum French Earl Grey. Oh, lu tuh emang gaya hidup lu tuh inggil ya? Bukan! Valentine breakfast tea. Valentine breakfast tea. Yes. Inggil ya. Inggil. Kalau aku sih ya standar aja. Setengah alpukat, abis ini aku makan telur rebus ya. Telur rebus hard boil sesuai dengan saran Tom tuh ya. By the way, Tom lagi nonton. Hai Tom, Tom ini registered dietitian. Semalam gue teleponan sama adik gue, tidak terasa gue sama Tom itu gue udah menjalani diet polanya dia ya. Perubahan pola hidup sehat gue udah 6 bulan loh, Wet. Terus lemak lo udah 9% lagi ya. Lemak sih naik turun lah, tapi yang pasti semalam gue ngobrol gitu ya, gue catch up sama adik gue. Yang gue hebat dengan perjalanan 6 bulan kita sekeluarga adalah kita sama-sama belajar mengurangi gula, mengurangi apa tuh tepung, gluten gitu. Bahkan sampai, jadi selama ini kita makan banyak tapi nutrisinya nggak terpenuhi kebutuhan badan. Bahkan sampai keponakan gue loh, anak-anak kan agak lebih susah ya Iwet ya. Emma sama Ethan tuh udah nggak lagi sarapan roti dengan manis-manis sele-seleannya. Mereka sarapannya telur rebus, protein gitu ya, dessert, cakes gitu, coklat gitu seminggu sekali aja, dan mereka merasakan perubahan besar gitu, kayak jerawatnya mulai berkurang, inflamasinya kempes, iya, so very happy. Emang perubahan itu lo harus mau sabar, menjalani perubahan, nggak ada yang instan dengan perubahan, ya Tom ya, tuh. Bener. Bertanya deh. Ya. Lu kalau makan telur rebus gitu tiap hari, kentutnya bau nggak? Enggak lah, Bo. Oh ya? Lo boleh percaya apa enggak ya? Gue tuh termasuk orang yang jarang kentut loh, Iwet. Oh ya? Kok bisa sih? Kenapa ya? Ih, lu nggak sehat kayaknya deh. Gue tuh jarang gassy, Iwet, perut gue. Oh ya? Masa? Yes. Even kalau malam? Iya. Nah, gini, jangan dianggap lebay ya. Gue tuh kan sangat suka makan roti. I love breads. I love breads. Gue suka sekali. Ada yang nanya, sorry. Kentutnya kayak makan coklat, Kak, seminggu sekali. Jarangnya seminggu sekali. Udah nggak ada image dari gue yang bisa diselamatkan nih dari siaran pagi kita ya. Udahlah, gue jarang mandi, gue jarang kentut, gue tuh kalau siaran nggak pernah mandi. Ya udah, image gue tuh udah deh ya gitu, nggak bisa diselamatkan, udah. Ini untuk barista-barista coffee shop di airport ya, yang kalau misalnya pagi Dave tuh sebelum terbang tuh beli kopi dulu. Kalau lo nyapa dia, Kak Dave gitu ya, mungkin ini bisa jadi satu icebreaker ya, ketika lo bertanya ketemu sama dia. Instead of nanya apa kabar, sehat, lo bisa tanya, Kak Dave udah mandi hari ini? Bisa. Atau Kak Dave udah kentut hari ini?
gue cerita gue pup di celana itu kayak perser Garuda. Mas Dave seger banget, mandi kayaknya hari ini ya. Mandi, Bo, gue keluar rumah tuh mandi. Gue tuh nggak mandi kalau ke pantai. Kan small talks itu menjadi selalu pembahasan yang ternyata sulit loh untuk making a small talks ya. Ini salah satu rumus lagi berarti tailor made ya, cater bener-bener spesifik ke karakter orang tersebut. Ya, jadi kalau Dave ada 2 hal yang bisa lo tanya langsung tuh, udah mandi, Ya. mandi nggak? Tuh, sih. Lu mau main ke pantai, mau mandi air di pantai, ngapain mandi? Bener nggak? Logika nggak, Beb? Logika kan? Benar. Itu benar. Tapi abis dari pantai, coba dijawab 2.200 orang yang nonton. Abis dari pantai, masuk ke kamar, mau tidur, mandi nggak logikanya? Mau ke pantai emang nggak harus mandi, ngapain? Gue nggak sih. Karena kan lo mau memaintain mineral-mineral garam laut ya di dalam tubuh lo ya. Ah! Karena kalau lo basuh pakai air, luruh lagi tuh garam. Ah! Gue mau cerita dan mau say hi. Apa tuh? Tapi gue udah apalin, tapi gue lupa lo namanya. Siapa? Kemarin Iwet ngajak aku meeting ke Urban Forest. Urban Forest. Betul. Urban Forest itu pertama kali aku main ke Urban Forest. Teman-teman ada yang udah pernah main belum ke Urban Forest? Gue lumayan beberapa kali ke Urban Forest. I like it. Iya, kan itu match tuh sama image lu tuh, ya. Anak-anak puyeng Jakarta tuh, ya. Mainnya di Urban Forest, ya kan? Iya. Skena-skena apose gitu kan? Iya, iya. Dengan restoran-restoran yang juga apose gitu kan? Ya, gue tuh meeting kemarin kan, kita di meeting sama Adi dari Clarence. Sekarang kita mau ada campaign sama Clarence. Subtle ya. Terus? Pas masuk Urban Forest itu manajer gue gini, akhirnya kita nyampe juga ke Urban Forest. Gue gini, hah kenapa pakai akhirnya? Aduh aku tuh pengen banget, aduh kesian banget manajer gue. Aku tuh pengen. Lu tuh emang keterlaluan ya. Lu nggak pernah mau pasti. Ya nggak mau lah, nggak. Maksudnya, gue tuh selalu beraktivitas siang-siang. Urban Forest siang-siang panas, cuy. Oke lanjut. Jadi Mbak Wati kemarin happy banget tuh ya. Akhirnya nyampe ke Urban Forest. Aku lihat ini apa Urban Forest ini gitu ya. Terus? Kancut, gue nyampe di parking lot dong. Kalau lu kan turun di lobi, bapak pakai supir. Gue kan parkir. Terus gue gini, mana forestnya Mbak? Di parkiran itu lu lihat dong gersang gitu kayak parkiran komplek Bintaro baru jadi. Gue gini. Ini mana forestnya Mbak? Ini mah kayak bangunan baru jadi. Terus Mbak tuh gini. Iya juga ya, mana forestnya ya? Itu kampung tenda Semanggi lagi pembangunan. Bener. Terus ada bagi gitu. Oh kita naik bagi. Terus udah masuk bagi. Adeng, nyampe turun baru. Oh ini forestnya. Oh ini. Terus gue jalan-jalan seputaran. Restorannya nggak terlalu banyak ya ternyata ya. Enggak. Itu sih kayak taman di Bintaro ya Beb. Lanjut dulu, nanti gue ceritain kenapa. Terus? Kayak taman di Bintaro, kayak taman komplek kita di Bintaro. Terus udah jalan, terus gue, oh ini ada tempat es krim nih gelato, Indonesian coffee, Indonesian gelato. Udah sini Mbak, gitu. Riveno Riveta? Nah itu, kan Indonesian gelato. Gue tuh entah bacanya Indonesian gelato gitu. Oh di sini aja Mbak gitu. Oh ya udah deh, gue masuk gini. Hai, saya mau dong gitu. Di dalam tuh AC. Kita di luar ya Mbak? Iya, di luar emang dikit yang duduk. Di dalam tuh kan semua berjejer ngadep keluar, semua buka laptop. Iya. Laptop ke jendela. Buka laptop cuma es, kopi, sama buka laptop semua. Rivareno namanya, sorry, Rivareno. Rivareno Gelato. Terus? Rivareno. Rivareno. Ya. Semua berjejer gitu. Ini penuh nih di dalam. Semua ngadem. Terus gue nanya, ini semua pada ngadep laptop. Mbak, ini lagi pada tanding game apa sih?
Kenapa semua di depan laptop nggak ada yang makan es krim gitu? Terus? Lawannya, enggak ini customer. Oh, kalau udah nggak pada makan, bubaran kali ya gitu. Terus kata Mbak Wati, emang gitu Nek, ini lagi pada kerja kali ini anak-anak. Oh oke, ya udah. Terus gue tanya, saya mau dong gitu es krim yang di batang-batang gitu. Popsicle. Saya mau dong itu. Ini juga bukti bahwa kita itu bertanya, menyimpan informasi apa yang kita mau. Gue tuh nggak mendengarkan. I'm not listening, I'm only hearing. Ada rasa apa aja kata gue gitu. Coconut, white chocolate, coklat, blueberry. Aku mau strawberry. Nggak ada di pilihan. Nggak ada. Terus? Yang jualan gini. Nggak ada, Mas. Strawberry nggak ada. Lah tadi ada berry, blueberry. Oh, ya udah. Kalau gitu aku dark chocolate. White chocolate. Ih, lu parah banget loh. Terus abis itu jadi lu nggak denger dia ngomong apa sama sekali. Gue nggak dengar. Terus gue pengen malu ya. Terus gue gini, iya. Oh iya, udah deh, saya ini aja deh, white chocolate. Ini tuh lokal ya Mas ya, lokal ya. Ini kayak es krim Frankie ya, aku bilang gitu. Iya ini Itali dia bilang gitu. Gue gini, oh ini Frankie. Rivareno. Bukan sih Mas, beda brand. Oh mereknya beda. Ih, lu kayak kakek-kakek deh. Parah. Karena gue tuh sibuk gitu. Aduh nih orang cakep-cakep amat pada nongkrong di sini kok kayaknya gue kurang nggak bawa laptop nih, gue kayaknya out of the box. Gue karena ya, lo tau apa? Lo tau ya, nih teman-teman ya, gue itu selalu penasaran. Lo tau dong otak gue yang kosong ini. Gue tuh selalu penasaran sama orang-orang yang nongkrong di coffee shop depan laptop. Mereka tuh ngapain gitu ya? Iya. Mereka tuh lagi kerjain apa? Iya. Kalau di laptopnya tuh apa yang diutak-atik, diketik-ketik tuh apa gitu? Iya. What are they doing gitu? Lu ngapain sih gitu? Oke. Lu tuh lagi pada ngapain? Waktu gue ke hari Minggu, gue ke Kokas, di Atrium Kokas kan juga lagi ada event tuh, semua di depan laptop. Gue nanya tuh sama adik gue, ini orang-orang lagi pada ngapain? Lagi tanding game, main. Iya bener, e-sport. Iya, jadi apa? E-sport. E-sport. Jadi pas kemarin mereka di depan laptop, gue nanya, ini juga lagi pada tanding game, Mbak? Gak gitu. Gak semua orang buka laptop terus tanding game. Ih, lu kayak engkong-engkong tau gak lo? Malu deh. Gue tuh selalu penasaran loh, Nek. Lu suka gitu tuh, nongkrong di cafe gitu, buka laptop terus kerja gitu. Iya. Terus rasanya apa tuh kalau buka laptop di cafe gitu, rasanya apa tuh? Keburu-buru. Karena biasanya lagi ngejar deadline. Oh, kayaknya keren gitu ya? Enggak, stres. Oh, gue pengen loh Iwet nongkrong di cafe itu buka laptop. Be careful of what you wish for. Oh, nah itu WFC ya, work from cafe. Be careful of your what you wish for. Jadi gini, satu, gue cerita. Boleh? Nah, Udah boleh? boleh. Sekarang gue tanya dulu, lo denger gue nggak? Ntar gue ngomong, lo nanya, lo punya strawberry es krim? Gue kayak Labrador. gue tuh emang kurang ajar ya. Gue tuh emang ngehe ya, memang ya. Memperlakukan orang tuh gue tuh seenak-enaknya gue ya, memang ya. Lu? Gue nggak heran gue adalah sasaran empuk ya. Santet. Orang diginiin, halo. Ikut lagi gue. Jadi gini, Bo. Urban forest itu sebenarnya adalah halaman dari sebuah apartemen yang sedang dibangun. Makanya kan lo bilang ada gedung yang lagi dibangun itu. Oh, itu halaman. Itu halaman, makanya kayak taman di Bintaro.
Oh. Yes, cuma dia kemudian berpikir gitu ya bahwa ini ada halaman, daripada dia cuma bikin marketing gallery, kenapa nggak sekalian kemudian difungsikan untuk jadi restoran, jadi tempat hangout, tempat orang beraktivitas gitu. Oh. Iya, itu kalau sore enak sekali karena mataharinya teduh. Oh. Itu jadi paling enak tuh sebenarnya jam 3 jam 4 gitu karena kan matahari mulai turun tuh. Terus ketutup dong sama bangunan-bangunan ruko di Fatmawati itu, ketutup sama jalannya MRT segala gitu kan. Jadi teduh dia jatuhnya gitu. Oh, suka gue urban forest itu. WC-nya bersih. Iya kan? Terus restoran tuh enak-enak, Bo. Ada satu itu restoran gue lupa namanya apa, tapi yang bikin tuh restoran cuma 4. gue lupa tapi namanya kan ada restoran Jepang, terus restoran Itali, terus 2 coffee shop kalau nggak salah, sama satu restoran yang bentuknya joglo. Oh iya. Nah itu tuh sebenarnya dari Java Negra. Lo tau Java Negra enak banget kan makanannya? Gue tahu, makanan Indonesia puyeng ya. Iya, iya, campur-campur tapi sama Spanyol, tapas apalah-apalah. Oh, boh. Iya kan? Nah itu cerita urban forest. Gitu. Tapi memang itu tuh jadi kayak iconic place tempatnya young couple ibu kota Jaksel. Oh di urban forest itu. Jadi kalau minggu tuh ibu-ibunya pada pound fit, pada olahraga apalah-apalah, terus nanti bapak-bapaknya di coffee shop itu jagain anaknya main. Oh, got it. Terus gue kemarin sempat jalan-jalan kan ke ujung, kan kita tempat si es krim itu kan di sini tuh. Terus gue sempat jalan ke ujung gitu ya. Gue sempat jalan, kan manajer gue kan minta diajak ke urban forest tapi takut kena matahari ya, takut. Ya. Jadi pas nyampe ujung, kita situ aja ya. Ya udah deh, gue dudukin dia di situ. Terus gue ke situ tuh ya. Nah, kan gue ngeliat tuh ada kubus gitu, nggak sih sebenarnya. Gue ngeliat, ada cowok ganteng tuh di tengah lapangan. Apa tuh seonggok gitu ya? Di tengah ijo-ijo gitu kan ada kotak gede gitu, kotak gede, kotak kecil, terus ada satu, ini ada laki nih pakai kaos putih gitu ya lagi. Aduh, gue tahu nih orang siapa. Pakai meja gitu ya, lagi apalah gue gini, apa tuh gitu ya. Apa tuh gitu ya. Mana eta teh gitu. Gue jalan lah gitu ya, tak itik. Terus ada tulisannya Kompas. Gue gini, ini sepatu yang waktu gue pernah nge-war di Topet nih waktu pandemi nih, gara-gara gue lihat si Iwet pakai. Terus Iwet kan sombong ya teman-teman ya, kalau dia dapat brand yang gue nggak punya, dia gini, ini brand lokal Bo, ini tuh lagi lagi hype banget gitu. Kan gue diem-diem pengen ya, terus tapi dapatnya susah. Gue sempet tuh gue sempet tuh nyari nge-war tuh di Topet. Wedding vendor tuh sampai ngebantuin gue tuh Kenisha ya. Dapat apa enggak, gue nggak dapat gue ya, sold out ya. Gue pikir repot banget, udahlah gue beli Converse aja deh Beb gitu ya. Sepatu doang gue disuruh nge-war, suruh ngantri, ayo sutra lainang gitu ya. Gue DM ke Instagram tes jimat dong kan, gitu. Makanya DM dong ke Instagram, karena kan kalau DM ke Instagram orang yang punya brand lihat, ini yang nge-DM Dave Hendrik nih, followernya banyak. Nanti lu diwaro, lu nggak minta gratisan, cuma lu minta didahuluin. DM dong pakai Instagram, kagak diwaro gue. Gue bilang jimat gue kurang kenceng nih. Sutralah inang gue dengan Kompas sepatu ini. Terus ini apa sih, ini gudang, ini art instalasi atau apa nih gitu. Mas yang jaga di depan cakep banget gitu. Terus masnya lewat depan gue. Wangi loh si masnya. Wanginya Saf & Co. SOTD. Lu sampai hafal? Karena gue pakai. Lu segitu hafalnya tuh baunya. Oke, lanjut. Terus nih wangi nih si masnya nih wanginya. Lu dekat banget ya sampai bisa ngendus tuh orang ya. Karena gue jalan. Gue masuk,
oh ini toko nih di ujung, lihat gue ada sepatu lagi dijejer-jejer gitu ya. Gue gini, gue pengen lihat nih si Kompas ini ya. Ini kalau dijejer-jejer gue nggak harus pakai ngewor nih ya. Gue mau masuk ke pintu. Di dalam gue ngelihat ada 2 orang lagi duduk. Dandanannya dandanan anak-anak puyeng gitu kan, kaos oversize, celana 7/8 gitu ya, mas bro gitu, sama satu perempuan. Aduh, ya udah deh ya. Gue pikir gue mau masuk deh. Pas mau masuk tiba-tiba ada mbak gitu ya pakai jilbab. Terus dia gini, Mas Aji di dalam. Gue tuh gini nih, gue di terus dia gini, Mas Aji di dalam. Gue gini, saya bukan Aji, saya Dave. Gue pikir, gue takutnya she was mistaken me untuk Aji Santoso Putro. Karena lagi dikuncir. Karena gue lagi di ban gini. Iya, terus? Saya bukan Aji, saya Dave. Iya. Gue belum sempat selesai kalimat gue, dia gini, oh iya, kan meeting sama Mas Iwet nanti. Gue gini, kok dia tahu sih gue mau meeting sama si Iwet? Gue tuh udah langsung gini, hebat banget nih si Urban Forest ini. Gue kayak ke magical forest, everybody know everybody nih. Gue gini, spooky banget nih forest ini. Kok tahu kalau saya mau meeting sama Mas Iwet? Gue bilang, iya, Mas Ajinya di dalam. Gue gini, Mas Aji siapa sih? Terus dia gini, Kompas? Ini sepatu Kompas? Gue gitu, iya ini Kompas. Bukan, Mas Aji Kompas. Mana saya tahu Mas Aji. Itu kan udah mulai kesel nih gue gini. Ini apa sih? Gitu. Ini apa sih? Kok ini udah mulai, aduh apa? What is this? Apa gue halusinasi gitu? Gue udah gini, aduh darah Yesus, aduh tolak. Terus gue gini, ini toko sepatu bukan sih Mbak? Iya Kompas tuh sepatu. Nah saya mau lihat. Nah di dalam tuh lagi meeting, jadi saya nggak boleh masuk. Saya tanya dulu ya. Gue ini nggak usah nih, nggak jadi. Gue takut, gue jalan dong. Gue kan nggak mau lari dong, gue jalan sok cool sambil gue curi-curi lihat. Kayaknya dia nanya ke dalam, terus dia keluar lagi. Mas, kata Mas Aji lagi. Bukan Aji, saya Dave. Kata Mas Aji masuk aja ke dalam. Nggak mau, takut. Nggak jadi. Terus lo pergi ke tempat gelato. Gue duduk aja gitu kan ke Mbak Wati. Terus gue gini, gue tahu kenapa si botak ngajakin gue meeting di Urban Forest. Dia mau meeting kayaknya abis ini tuh sama orang namanya Aji dari toko Kompas. Dia cerita kan sama lo. Terus orangnya datengin lo abis itu. Iya. Terus gue gini, ayam. Dia datang. Takut. Ini tadi nih yang gue gak boleh masuk tokonya nih. Lu tuh makanya kalau mau ngajak gue kemana-mana, lu cerita sampai ujung. Nek, kenapa kita meeting sama Adi? Karena jam 4 gue mau meeting sama Aji. Ini 3.000 orang bingung dan penasaran ini Aji siapa? Halo. Nah lu jelasin siapa Aji? Aji Kompas. Gini, halo teman-teman semua. Dengar nggak? Halo. Gampang ya. Sepatu Kompas pada tahu dong, tahu lah ya. Nah, si creative director / ownernya tuh namanya Aji Handoko Purbo. Oh, namanya Aji Handoko Purbo. Aji Handoko. Iya, ada di Instagram, ada. Jadi Kompas kayak koran. Kompas sepatu itu punya dia. Punya dia salah satu owner lah. Dia kreatif director, emang jago banget gitu, Bo. Yang bisa sampai bikin sepatu Kompas itu kolaborasi sama brand Jepang apalah gitu. Oh, nah, terus kemarin tuh memang gue mau ngobrol sama dia jam 4. Daripada gue pindah-pindah tempat, yang meeting kita jam 2.30 juga gue bawa ke situ gitu. Nah, yang baju putih, Aji tuh bajunya putih, sama staffnya dia kayaknya di toko itu tuh juga tampilannya cowok-cowok cakep gombrong-gombrong gitu ya. Itu yang pakai baju putih tuh kayaknya staffnya Kompas deh. Iya.
Iya, iya, iya bener gitu. Iya, cakep. Nah, gongnya adalah udah dong, Dave udah pergi segala macam gitu ninggalin si nyebutnya adalah kapsul store. Ya, kapsul store. Ini Hah? bukan toko sepatu. Aduh, Iya, toko maksudnya sepatu. kapsul collection. Ya kapsul aja gitu. Maksudnya bukan flagship store, bukan toko gedenya gitu. Oh. Cabang, cabang, cabang. Ah, Enggak, bentuknya enggak kapsul, bentuknya kotak yang. istilah aja Kak. Kan kalau kapsul collection di fashion juga bentuknya nggak kayak kapsul. Iya sih, kan itu kapsul collection, ini kapsul store lu bilang. Kapsul Boleh store. gue lanjut juga. nggak? Boleh. Kesian nih 3.100 orang cuman dengerin kita berdebat. Lanjut ya. Udah nih. Habis itu Repot ya mau beli sepatu doang gue. Gue tuh cuma pengen beli sepatu. lu bisa ke sana sekarang langsung lu datang. Bodoh Dekat amat dari gue rumah udah- lo. Gengsi gue udah nggak boleh masuk. Disangka Aji pakai begini. Sekarang kapsul. Enggak, lu nggak disangka Aji. Hah? Lu nggak disangka Aji. Ya, gue salah denger. Iya. Nah, lanjut ya. Udah nih, kita lagi duduk di tempat gelato itu. Meeting kita yang pertama udah mulai. Jreng lagi ngobrol segala macam. Terus abis itu jam 4 kurang lah ya. Jam 4 kurang si sosok yang disebut sebagai Aji ini mendekat ke arah kita. Terus Dave matanya udah kayak terus dia nendang gue. Nih dia nih Nek, orang yang tadi Nek. Gue bilang, orang apa? Gue bilang gitu. Orang yang nggak ngebolehin gue masuk. Terus gue lihat loh, ini kan si Aji. Gue bilang kata dia, Aji lagi. Gue tuh kayaknya masuk Urban Forest tuh gue password wifi-nya Aji ya. Apa sih? FYI everybody Aji. Sampai akhirnya Ajinya deketin kita. Habis dia bilang, Mas Dev, istriku tuh ngefans banget sama kamu. Dev makin gini. Aduh ini aneh banget. Terus gongnya ya, gue tuh sampai kepikiran. Gongnya Aji gini, ngeluarin handphone gini. Aku foto ya, gue gini. Aduh kenapa nih? Mau dipajang gue di pos satpam foto gue apa gimana sih? Kalau gue nggak boleh masuk nggak apa-apa Beb, gue nggak akan masuk janji. Sumpah gue nggak akan masuk lagi ke kapsul yang bentuknya kotak itu. Mau dikirim ke istrinya karena istrinya tuh ngefans banget sama Dev. Oh, ya udahlah. Istrinya namanya Dewi. Wi, Tinggal di Bintaro dia tuh. oh, ya udahlah salam buat Dewi. Gue udah janji deh. Gue nggak masuk tapi ya, itu lagi. Bo, Aji itu kan kategorinya adalah puyeng mentok ya. Iya, Anak muda jaksel puyeng mentok. iya. Ya, lo kebayang gitu ya, kayak misalnya dia tuh bergaul tuh sama desainer-desainer Jepang puyeng. Ah. Fucking Rabbit lah, apalah, Yoshara Masuhiro, apalah gitu. Bergaul lo, Bo, berteman. Metan kedet mereka. Gue tuh kalau ngobrol sama dia tuh dulu tuh agak yang kayak, Puyeng. wah, gue, I have to show some image gitu supaya, kayak gitu-gitu kan. Oh iya. Gitu. Tiba-tiba dia ngomong gini, Mas Iwat, istriku tuh suka dengerin YOLO. Gue langsung gini, ya ini mah bubar. Image lu tuh nggak bisa mempertahankan image Puyeng. Kan ada yang banyak, mungkin ada yang baru bergabung di siaran pagi nanya gitu, Puyeng tuh apa? Puyeng tuh skena gitu loh. Iya. Anak-anak skena. Iya. Anak-anak Hipster. culture. Culture. Pokoknya kalau orang ke kiri dia ke kanan, kalau orang ke kanan dia ke kiri gitu. Iya. Nah kalau udah Puyengnya mentok tuh, dia udah bukan cuman Puyeng, dia udah vertigo, Beb. Dia udah, sampai saking Puyengnya tuh sampai vertigo deh gitu. Mentok tuh. Bahkan kalau misalnya dia orang ke kanan dia ke kiri, ke kirinya tuh harus diserongin lagi 37 derajat gitu. Iya, itu Puyeng udah. Ya Aji itulah Puyeng. Nah Kompas itu sepatu-sepatu Puyeng ya. Iya. Berapaan jadi sekarang sepatunya dia? Kan dulu 400.000, terus di reseller Topet pas gua war ada yang 700, ada yang 1,2. Masih segituan. Dan di toko itu segituan 400-an. Terus udah gitu, kalau misalnya yang special limited edition tuh ya bisa sampai 2 juta, tapi nggak lebih dari itu. Oh, oke. Ada yang bilang, serbu IG Aji buat kirimin Kadev sepatu. Nggak usah, gengsi gue. Ada yang pink kemarin gue lihat cakep, Cin. Ada yang pink, yang ini ya, yang apa namanya, slip on.
Hah? Yang slip on. Nggak tahu gue. Kan cuma lihat ujungnya doang. Orang gue nggak boleh masuk. Bukan, maksudnya ada talinya apa enggak? Lupa gue. Lupa ya, ya udah. Nah, bahas ini dong. Teman-teman di sini tuh masih pada punya gairah belanja nggak sih? Biasa aja kalau gue. Kenapa? Kan kemarin lo sempat bertanya, kan kita lagi insightful talk tuh sama Adi dari Clarence, ya. Terus Iwet tuh bertanya, bener nggak sih gitu peraturan, apa berita yang gue baca? Nah, boleh bahas di sini? Boleh banget. Yes, itu yang dari kemarin. Gue tuh pin bahas apa kok gue lupa ya. Bener. Go ahead. Gue ngerebus air dulu. Kalau diam, Ya gue ngomong sama layar gini tuh apa? Gue kayak anak-anak di toko es krim itu di depan layar kosong. sebentar. Oh, nah mungkin gue nanya dulu sama teman-teman. Nih coba jujur ya, 3,1 K itu ratus ribu, 3,1 K, 3,2 K yang pada nonton siaran pagi masih pada punya gairah belanja enggak? Ya. Injak. Ya. Do you Ya. guys still shop? Sebentar, tapi sebenarnya juga harus didetailin nih gairah belanja itu gairah belanja apa. Tapi mungkin nggak apa-apa lah ya, secara general aja ya, betul. Ya. Setuju. Bukan kebutuhan dasar. Ya, Ya, gairah belanja bukan kebutuhan dasar. ya, Jadi kalau kebutuhan dasar tuh beras, gula, sayur, daging, ayam, ikan, makan, sabun, deodoran, tisu, bensin, bukan kebutuhan dasar. Shopping. Gitu ya. Ya. Kalau scrolling, cakep nih dipakai influencer ini, sepatunya Aji, pengen beli gitu. Berapa? Cocok beli gitu. Gairah belanja. Masih ada nggak? Oh, lo mau arahnya yang ke situ. Oke. Gue ngikut. Masih, tapi tadi juga banyak yang nggak terlalu suka dan banyak yang juga jawab adalah belanjanya online apalagi di tanggal kembar. Hari ini kan 66. Oh, Duh, capek banget deh. enggak maksudnya gue. Nggak tahu, es krim nggak tahu. Bukan maksudnya gue, tanggal kembar tuh boleh nggak sih ada pengumumannya? Semenjak kapan tanggal kembar tuh di semua tanggal kembar jadi hari? Dulu kan bukannya cuma 11-11 karena Nah, itu kan 11 tanggal kembar. Iya, tapi sekarang kenapa 66 tanggal kembar, 55 tanggal kembar, 33 tanggal kembar, semua tanggal aja tanggal kembar, Beb. Gampang aja, Kak. Mereka harus jualan. Oh, oke. Oke. Kemarin 66, hari ini udah tanggal 7. Salah. Oke. Tanggal kembar. Ya, jadi banyak yang bilang katanya tanggal kembar, mereka belanjanya tuh apa aja? Belanjanya adalah ada yang bilang parfum, ada yang bilang katanya belanjanya tuh adalah kosmetik, beauty care, skincare. Oh. Karena lebih murah. Ada yang bilang katanya aku check out di tanggal kembar gitu. Oh, oke. Nah, kenapa kita bertanya? Karena kemarin Iwet menggelontorkan sebuah diskusi dari hasil bacaannya dia di berita, ya. Karena katanya, coba dong silahkan. Sebentar, yang mana nih? Yang lu bilang biaya marketing itu dari brand, dari produk turun karena daya beli masyarakat turun. Ya. Apa penyebab daya beli masyarakat turun? Ya, jadi ini lagi jadi isu di dunia marketing bahwa budget marketing brand itu diturunkan habis-habisan. Gitu kan. Terus dicari tahu lah apa nih kira-kira penyebabnya. Apakah karena perang gitu kan ya. Apakah karena apa nih? Apakah karena kemarin ada pemilu gitu misalnya ya. Ternyata setelah ditilik lagi tidak melulu soal perang atau karena pemilu. Ya, Iya, itu ada pengaruh. sorry. Supaya kita nggak di-ban, disingkat ya kata yang akan lu sebutkan aktivitasnya itu. Oh ya, oke. Nah, terus kemudian ditelaah lagi, kenapa ya ini budget marketingnya kok jadi di-cut gitu. Akhirnya diketahui bahwa salesnya menurun. Kan kalau orang dagang, orang punya brand, budget marketing itu kan diambil sekian persen dari penjualan kan. Nah, ketika penjualannya turun, yang otomatis dipotong apa? Ya biaya marketing. Ya. Ditelaah lagi dong, kenapa nih penjualan turun? Ya, apa penyebabnya gitu? Dicari tahu. Apakah faktor karena perang, ada faktor ini, faktor itu segala macam? Ternyata jawabannya enggak.
Jawabannya adalah masyarakat tidak memiliki daya beli. Dicari tahu dong, kenapa nih daya belinya ini nggak ada? Ternyata jawabannya adalah judol. Jadi, terutama masyarakat bagian bawah nih, ya, di segmen bawah. Gue ngobrol sama my wingman, dan driver gue, si Cabi. Gue tanya, dia tuh ini, Bo, banyak ikut WhatsApp grup. Terus orangnya tuh memang yang friendly gitu loh, yang seneng bergaul. Jadi kalau misalnya di bawah tuh dia ketemu kelompok ini, kelompok itu, ngobrol ini, ngobrol itu, segala. Dia paling bete kalau driver-driver itu diajak ngobrol main game. Nggak asik menurut dia. Dia tuh sukanya ngobrol gitu. Wah, Terus gue tanya, apa tuh aktivitasnya biasanya kalau kayak gitu? Judol, Bo. Gue tanya, lu pernah nggak? Pernah, Mas. Gimana ceritanya? Ya aku cobain, soalnya gampang katanya. Lu cuma masukin 10.000 perak. Sampai dia itu nyobain keluar 50.000. Iya. Terus di situ dia sadar, wah nggak bener nih. Karena di awal-awal itu kan digital ya, sistemnya tuh dibikin menang, Bo, orang. Oke. Sehingga lu kebawa terus gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi si bapak-bapak ini sibuk judol sama ngerokok-ngerokok. Yang terjadi lah dia ke rumah nggak bawa pulang uang. Karena uangnya habis buat begituan. Ya. Sehingga daya beli rumah tangganya menurun. Nah, ketika daya beli menurun, mulai bingung dong muter otak. Gimana nih caranya? Pinjol. Oke. Dengan harapan pinjol itu uangnya dipakai lagi judol, supaya dia dapat uang lebih banyak buat bayar pinjolnya, buat ngasih uang ke rumah. Kenyataannya buyar semua. Oke. Itu tuh jadi lingkaran setannya ya? Bukan lagi. Oke. Daya beli menurun karena pinjol. Karena judol. Terjerat judol, ketagihan judol, dia pinjol. Begitu terus. Ya. Terus kemarin Iwa tuh nanya, masa sih benar gitu? Kayaknya udah waktu itu gue bilang, kayaknya kita pernah bahas deh, atau belum ya, lupa. Gue baca berita ya, dan I think that's true. Itu yang aku lihat di beberapa kenalan gue. Iya. Iya. Sebentar, mau ngambil air panas. Gue baca berita, ada yang menulis gitu ya, di negara-negara Amerika Latin atau mana gitu ya, kan suka lihat nggak kalau di telenovela, teman-teman kalau suka nonton telenovela, atau teman-teman di Amerika Selatan ya, apa Amerika mana sih itu tuh nih? Selatan, Amerika Latin, benar. Mereka kan juga senang tuh ya, lottery, scratching, apa gitu ya. Itu kan ya kurang lebih sama lah ya, lottery, scratching Amerika Latin gitu ya, pinjol, judol gitu. Kenapa sih gitu? Kok pas hidup lagi susah, beli makan aja susah, kok lo tapi tetap punya uang untuk beli lotre, lo tetap punya uang untuk judol. Hasil researchnya adalah, ketika lo udah susah, mereka tuh lebih prefer spend 1 sen misalnya ya, 1 sen untuk membeli mimpi dan membeli kesempatan mendapatkan sesuatu dari lotre atau pinjol atau judol. Dan toh anyway 1 sen ini juga nggak bisa buat beli beras gitu loh. Jadi the act of pinjol, judol, lotre itu for them itu membeli harapan. It's giving hope gitu. Walaupun memang tidak sehat ya, akhirnya jadi ketagihan gitu. Tapi it's the hope that is kept on feeding them. Gue jadi lihat gitu, kayaknya mungkin itu yang terjadi juga di orang-orang kita. Beberapa teman-teman yang gue tahu yang berada juga di margin bawah gitu, gue juga sempat nanya gitu, gue heran deh sama lo, beli mie instan aja lo tuh susah, tapi lo terjerat hutang judol, dan lo minta tolong ke gue, kesel nggak gue? Udah tahu hidup susah, jangan judol kayak gitu. Terus gue kan jadi lihat, itu satu komplek judol semua.
Dan satu komplek hidup susah semua. Terus gue Ya, gini, oh bener ya dari tulisan yang gue baca itu. Because when things get so hard, so difficult, so ya, tough gitu. ya, Judol, it's buying hope for them gitu. ya. Ya. Ini pinter deh teman-teman kita di sini yang nonton. Jadi kenapa giving hope tadi sebenarnya dopamin ya, Bo? Hmm. Ternyata itu ke-trigger untuk menghasilkan dopamin di otak lo. Itu yang disebut sebagai hope-nya, happiness-nya. Hmm. Akhirnya nagih. Yes. Ada dopamin hit kan ketika lo Iya. dapat nggak nih, dapat nggak nih, dapat nggak nih. Iya. Iya, sensasi saat main. Dan bentuknya yang gue denger ya, bentuknya itu macem-macem, Bo. Ada yang bebek-bebek gitu ya, bebek-bebek jalan, terus lo tembak-tembak, atau bebek-bebek di tap. Ada yang main tembak-tembakan. Oh tuh suka muncul tuh kalau gue pakai CapCut iklan. Iya, iya. It's actually judol. Jadi kayaknya kesannya main game, padahal itu judol. Get this. Yang nyebelin adalah ini membuat, makanya terus ini terjawab, Bo. Kan selama ini kita mikir ada yang money laundering lah, apalah gitu ya kan, kayak ini fenomena orang kaya baru kok banyak banget gitu ya. Bener nggak? Judol, Bo, ternyata bisnisnya. Sampai bikin gedung. Aduh. Bikin gedung loh, Bo. Gedung itu kan mahal sekali. Bikin gedung tuh nggak minjem uang ke bank. Jadi maksud gue gini loh, kalau sampai ada, I don't know ya, mungkin your household team member gitu ya, ART driver atau apapun your assistant gitu ya, ikutan judol ini, atau karyawan lo di kantor, atau temen lo, atau siapa lo lah, ingetin deh, elunya hidupnya makin sulit. Orang yang bisnis judol itu kaya raya, Bo. Iya. Sakit hati lo ngeliatnya. Iya. Apakah lo dibantu sama dia? Enggak. Terus Biasanya uang orang-orang yang punya bisnis judol itu, bisnisnya tuh nggak jauh-jauh, klub malam. You know, lingkarannya di situ aja tuh. Terus gini, terus penggantinya apa dong Iwet? Mereka kan perlu juga dopamine hit, perlu a sense of hope. Nggak, there is no such thing as instant, you know. Iya sih, ya. Lo mau dapat uang, ya lo memang harus kerja. Iya sih, iya sih. Harus kerja, udah nggak bisa lo apa-apain lagi. Iya, iya. Atau kembali kepada hubungan lo spiritual gitu ya, spiritual. Tapi itu berat lah, Bo. Apalagi untuk kalangan tersebut gitu ya. Mereka kan nomor satu adalah mementingin perut dulu kan. Iya, betul. Iya kan. Gue cuman gini aja deh. Lu nggak sakit hati ya? Lu bayar gitu tuh orang makin kaya. Terus elunya kelilit pinjol. Iya. Elunya ribet. Lu emosi pulang ke rumah karena nggak punya uang. Right? Lu nggak sakit hati gitu. Iya, ya, yang lucu adalah ya, gue dengar cerita gitu ya. Nih kenalan gue gitu ya. Gila tadinya gue selalu berantem nih sama bapak mertua gue gitu karena gue nggak punya duit melulu dan gue punya utang pinjol. Tapi sekarang gue udah nggak pernah ribut, Kak, gitu. Gue gini, oh udah terselesaikan masalahnya. Iya, bapak mertua gue juga sekarang ikutan judol sama gue. Nah, dia nularin. Member get member. Member. Jadi dulunya bapak mertuanya marah-marah, sekarang bapak mertuanya ikutan juga, Shay. Iya. Jadi gue mau bilang di sini kan ada yang bilang gitu ya bahwa Kak, itu orang-orang mikirnya nggak jauh sampai ke situ. Makanya gue kasih tahu. Ya. Itu, you know what guys? Those sultans, gue nggak nyebut satu orang ya. Kan banyak banget disebut gitu kan. Wah, sultan nih, sultan ini, sultan itu, banyak banget sekarang orang-orang kaya gitu segala macam. Cek deh. Bisnisnya apa? Jadi maksud gue juga kita sebagai netizen, sebagai warga penikmat sosmed, jangan mudah dibodohi dengan Ya. you know, mimpi-mimpi yang wah gila hidupnya seru banget naik private jet, nenteng tas ini, beli jam itu, pakai baju ini, pakai baju itu. You better check.
Iya. Bisnisnya membuat orang lain susah apa enggak? Iya betul. Tuh katanya teman-teman ada yang bahkan beritanya juga ya udah banyak kan, sampai gila gara-gara judol terlilit hutang, sampai mau bundir gitu ya. Hati-hati ya teman-teman ya gitu. Apa dicek gitu. Circle kehidupan lo kalau ada yang begitu pelan-pelan aja diingetin gitu. Jangan deh gitu. Judol terus terlilit pinjol gitu. Aduh. It's those instant dopamine hit. Cari substitusinya aja. Makan coklat kek, olahraga kek, lari kek, apa kek, ketawa-ketawa kek sama teman-teman lo. Ya. Nah, the things yang menurut gue cukup perlu diadres adalah tidak ada aturan yang jejak soal ini up until now. Tapi kemarin gue baca berita katanya menteri apa tuh Nek akan mendenda kepada platform sosial media 50 juta apa 500 ribu ya? Nggak mungkin 500 ribu ya. Untuk yang mereka masih mengiklankan judol. Iklannya yang didenda. Bukan Bisnisnya nggak dibasmi. Oh iya. Kenapa? Kok nggak dibasmi? Ada apa? Iya. Jadi pertanyaan nggak sih? Ah? Tapi bener nggak? Iya. Kenapa iklannya yang diberantas? Iya. Kok tidak dibikin undang-undangnya judol? Mendingan daripada bikin undang-undang tapera, bikin undang-undang judol. Iya benar. Yaudah lu deh Nek jadi menteri Nek. Ogah. Kenapa ogah? Kalau Kalau gue disantet, apalagi jadi menteri. coy. Ya kan? Mulai berat ya bahasannya. mulai berat. Gitu sih. Jadi kayak ini ada apa ya sebenarnya? Maksud gue ini kacau loh, Dave. Kacau banget. Maksud gue kayak udahlah kita negara selatan-selatan ya, Nek. Masyarakat tuh belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya loh. Masih banyak yang buat makan aja tuh masih bingung. Tiba-tiba kena lagi nih ada judol-judolan ini. Iya kan? Yes. Mbok Yao gitu loh. Ya. Yes, well, at least ya melalui pembahasan kita, colekan kita di duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi, siaran pertama di TikTok di Indonesia, kita bisa membagikan kesadaran lah pelan-pelan kepada teman-teman yang ada di sini. Hati-hati ya teman-teman ya, cari kesenangan boleh, hidup harus senang, tapi cari kesenangannya dengan cara yang lebih sehat. Diingetin teman-teman di bawah lo, teman-teman di atas lo, di sekeliling lo. Ya kalau lu lihat ada yang udah mulai terjerat kegiatan itu ya. Ya. Udah jam 8, kita pamit. Have a great weekend. Doain kita punya banyak acara weekend ini jadi hari Senin punya banyak cerita. Aduh beban banget. Lo ngapain weekend? Daniel. Oke, kalau gitu nanti jangan komen ya kalau tiba-tiba aku punya cerita. Mau apa lu? Mau melukat lagi? Cuci waduk? Mau apa? Mau apa? Anjir cuci waduk anjir. Mau ngosrek waduk gede banget. Have a great weekend everybody. See you Sunday. Bye. Monday kali. Ya Monday. Bye bye. Blessings.